Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Raya Bukit Barugah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjamaah di masjid kita ini, dan kepada saya diberi amanah untuk senantiasa melakukan sharing pendapat dengan Bapak Ibu setiap hari Rabu. Dan pada hari ini saya memberi judul delusi. Delusi ini sejenis penyakit mental. Jadi penyakit mental ini hampir tidak bisa dideteksi kecuali dia tes psikiatri. Tetapi gejala-gejala kelakuannya itu berdampak kepada lingkungan, kepada masyarakat. Kalau dia yang menderita penyakit ini individu biasa, tidak masalah. Tetapi kalau dia punya jabatan, itu yang berat. Seperti ini, dia senang bereksperimen, dan kesenangan kedua adalah senang melihat orang susah. Ya, jadi kelainan jiwa, itu delusi. Delusi sebenarnya itu tidak berdiri sendiri. Ada halusinasi. Dia itu menghayal. Nggak sampai ke bumi apa yang dia hayalkan. Tidak realistis. Dan disitulah dia bereksperimen pada halusinasinya. Dia diliputi ilusi-ilusi. Ini penyakit mental. Senang melihat orang susah, senang bermain-main, dan dia itu ketawa-ketawa saja. Pada orang sudah menderita, senang orang terlihat susah. Ini dia. Dan ini penyakit dunia. Dalam Al-Quran itu orang yang cinta dunia. Jadi pengejarannya terhadap dunia itu sudah melampaui batas. Dia tidak lagi ada standar bertindak, standar pemikiran. Tidak ada. Seakan yang dia lakukan itu benar dan baik, dan dia minta didukung orang. Delusi ini. Halusinasi, melayang itu dia. Ilusi. Ini tiga istilah menyatu dalam ilmu kejiwaan. Anda akan kaget jika saya katakan hal semacam ini adalah karakteristik kehidupan dunia.
Jadi orang yang terlalu mengejar dunia seperti itu penyakitnya, yang dia tidak sadari. Nah, beberapa hari lalu kita bicara di sini mengenai darul akhirah. Dan carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk kampung akhirat, darul akhirat. Apa yang dianugerahkan Allah kepada kita? Penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. 3 hal ini tidak berfungsi pada orang yang menderita penyakit delusi dan bersandar pada halusinasi dan ilusinya. Ini agak berat dan sudah diingatkan di dalam Al-Quran bahwa ini adalah karakteristik dunia. Kalau kita terjebak ke situ malah sakit. Baru kita tidak tahu bahwa kita sakit. Di dalam Al-Quran itu di Ali Imran, di akhir ayat itu 185. Wama, ya itu di ayat 185. Wamal hayatad dunya ila mataul gururi. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ini sudah diperdaya. Orang yang menderita delusi itu diperdaya oleh dunia. Ayat ini untuk membandingkan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Bahwa dunia itu memperdaya. Karena di ayat ini menyangkut Al-Imran 185, kullu nafsin sa'iqatul maut. Jadi matemu tahu ya. Jangan lebih dominan kepada akhirat. Dunia ini permainan saja, ilusi. Jangan kita sakit delusi, senang melihat orang susah. Eksperimen. Kalau misalnya ada sesuatu sudah ada standarnya, diubah itu. Makin banyak orang keberatan, makin suka dia. Padahal sudah ada standarnya, permanen, dia ubah. Makin banyak orang tidak suka respon, dia masih makin senang. Seperti dia bermain di lautan. Seperti itu. Luar biasa dia saya, luar biasa. Dan oleh karena itu manusia hendaknya tidak terkecoh, terjebak, terjerembab. Terjerembab itu kalau di tak gali dia lempongi. Nisan diami tak gali dia lempongi. Tamak dia lempongi, cemek dan lemesu. Makin bergerak dia makin tertarik ke bawah. Tak gali dia lempongi, negala wae. Terjerembab istilah bahasa Indonesia. Dia seperti kalau minum obat. Obat itu kalau diminum, makin diminum semakin kita mengalami tagihan. Kenapa? Karena kita larut. Makin lama makin larut. Kode gaya roga gaya, dia boleh tua. Macam apa pernah dingin? Sakau. Seperti itu kalau penyakitnya dalam penyakit menyalahgunakan minum obat. Jalannya pada kita orang-orang beriman, jangan terkecoh. Dan kecohan itu tidak pernah langsung jelas kelihatan, nampak. Kecohannya tidak pernah jelas nampak. Dia samar-samar, halus sekali. Seperti ulama kita mengingatkan bahwa setan itu langkah-langkahnya dia sekaligus ada targetnya dan dimulai dengan langkah-langkah yang tidak dirasa. Yang itu nak kurangnya la tak kerabu zina. Karena itu zina langkah-langkah. Makin tenggelam nanti makin larut ke dalam. Jadi makri agamanya jangan larut, jangan terkecoh. Maka hendaknya yang hendak dilakukan itu dipikirkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'tumul wala tak. Ini artinya, dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Wala tahkuma, jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Wala tahkuma laisa laka bihil ilmi yang engkau tidak mempunyai pengetahuan di dalamnya. Dan ada kita cuy-cuy ke sesuatu kita tidak bisa ikut-ikut, sebab jaki anu maka lain-lain. Kan kalau ada orang tidak seleksi siapa yang diikuti, mana aja gitu. Kalau kita masih hidup, masih ada kesempatan bertobat. Tetapi di akhir hayat, kita tidak tahu siapa yang jemput kita, macueke olabe no. Wala takuma laisa laka bihil ilmi. Irupa disengnya dipakai letu mati. Tetapi dibiasakan, dipraktekkan. Karena madari dah lupai, apalagi kalau kita mati, ada deh. Mata buat tahu lewat-lewat kita, degang. Inna sam'ah wal basara. Jadi penglihatan, pendengaran, dan hati nurani, ulaika kana anhu mas'ul, dimintai pertanggungjawabannya. Padahal dalaki ro penglihatan anugerah, dikatakan dalam Al-Quran dianugerahkan tidak ketika lahir, engkau masa pertumbuhannya setelah lahir. Nah pada laro, kalau kita punya bayi di rumah, kita main-main nih, makita nih, yuk cawan nih. Kalau saya sentuh tangannya, dia sudah bergerak. Adalah itu anugerah, anugerah penglihatan, anugerah pendengaran, anugerah hati nurani. Niga tu mak deke dia lain, itu merpe dia lain. Emakku, bapakku, gelon tu anak ada cucu lain. Sudah dia mendapatkan anugerah. Nah, ya anugerah ye dipakai, ye kode na dipergunakan, papari olok-olok seperti hewan. Bahkan dalam Al-Quran diingatkan lebih sesat lagi. Bayangkan papari olok-olok Pak olok-olok dia pakai hati nurani. Ya roda lusi penyakitnya, dia pakai standar hati nurani. Dan lusi. Jadi pada olok-olok dan sesat. Bayangkan kau mati kena sesat, jadi seteki lisu. Ada teman diskusiku dulu di sini, almarhum Siti Romlah, temannya juga pasal. Kalau kita bicara negeri akhirat, ke sanalah kita kembali, dia akan bilang bagaimana caranya kau kembali? Kau yakin nggak kau kembali? Apa kau gunakan kembali? Wah, tak perlu cuma didiskusikan, hanya bagaimana kembali. Oleh karena itu senantiasa kita berusaha untuk berpikir dan jangan reaktif, Ada itu orang makan nigari rame itu itu namanya reaktif. Ayo lu reaktif. Napa ki mendre di mimare ngatu reaktif namanya itu. Dan itu bukan kita, setan. Sebab agama lo dibicara, magi mu mata, setan. Tidak pernah saya apa-apa nggak pernah. Saya juga ceramah tidak dikasih uang, nggak ada salah. Kenapa kita gatal? Reaktif namanya. Kenapa orang reaktif cenderung ada setannya? Aliatan itu ridiat setong. Kenapa kita sudah ditutup hati kita? Dan kalau diterima, apa yang ada di kita, oh iya benar. Kita sudah reaktif kepada yang lain.
Tidak boleh. Harus kita berpikir. Satu itu, berpikir. Unsur-unsur berpikir itu menurut ahli ada 4. Ada 4. Menganalisis. Nah, menganalisis. Apa yang dianalisa? Sebab akibat. Ya kopi go ye, apa akibatnya? Apa dampaknya? Dianalisis. Ada ajak kita pergi demo. Demo apa? Dianalisis. Kalau kita dipanggil Bareskrim, polisi, baru tanya kenapa ke demo, kita bilang saya tidak tahu, saya hanya ikut-ikut saja. Itu namanya tidak menganalisis. Cuy-cuy. Para kalau mati, setan lah cuy. Itu harus menganalisis. Nah perlu jempuki matur sori mundri, sistem memang dililoi. Sistem memang dililoi. Karena kenapa? Karena kita selalu melakukan pendekatan. Dia itu pusat. Nah, itu satu. Mari lalu ya, tapi nanti kita bicarakan. Yang kedua, mengidentifikasi. Itu unsur berpikir, mengidentifikasi. Harus jelas identifikasinya. Ini mic. Ini handphone. Matandranya. Semua orang tahu bahkan ini handphone. Ini mic. Tetapi yang mana hak, yang mana batil, ya maksud saya. Karena dari pasti kota-kota. Nah ini kita harus mengidentifikasi. Dipersilaingan tege haram, tege halal. Dipersilaingan. Yang mana baik, yang mana buruk. Dipersilaingan. Mampu kita membedakan dan tidak larut. Karena mampu mengidentifikasi. Itu unsur-unsur berpikir. Yang ketiga, unsur berpikir menjustifikasi. Ada alasan-alasan dan ada argumen. Kalau kita melakukan sesuatu, ada dasar berpikirnya. Ada argumennya. Kalau di dalam pengetahuan kinerja ada input, ada output, ada outcome, ada impact. Dipelajari mana? Ada menjustifikasi. Jadi dikececue. Kalau bikin diambil lokal ngopi, ayo ngopi. Digempa jai, perjelas. Jangan sampai ayo kita pergi ngopi, letu kontraro idim pajai, man rasa gitu, diambil. Harus jelas, menjustifikasi. Saya sebut namanya kena pulang. Yang keempat, mengabstraksi, menggambarkan. Jadi digambarkan. Semakin jelas gambarnya ke masa depan apa yang dilakukan semakin baik. Kenapa dipegau? Keempat, cara berpikir ini menghasilkan pengetahuan. Dan sehingga pengetahuan Pak Disengat. Pak Disengat. Dan sehingga Pak Disengat dipegau, dipraktek, dilakukan. Dan semakin dipegau, semakin dipraktek, semakin kita mendapatkan pengalaman yang kemarin kita bicarakan experience. Experience. Menurut Suhu, experience itu ada 3. Dikerjakan. Yang kemudian kedua eksperimen. Ini tadi eksperimen. Banyak orang itu melakukan eksperimen, percobaan-percobaan dan senang melihat orang susah. Dan Suhu yang ketiga katakan eksekusi. Jadi setelah eksperimen, nanti ke depan ini kita bicara mengenai eksekusi. Kalau kita tidak lakukan ini, tidak berpikir dan tidak mempunyai pengetahuan, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Harus siap bertanggung jawab. Di dalam Al-Quran ada 4 pertanggungjawaban. Yang pertama itu kita bertanggung jawab kepada pemilik kebenaran.
Namanya dalam teori accountability. Maka dikurangi al-haqqu mir rabbuka fala takunanna minal mumtarin. Jangan engkau ragu sedikit pun terhadap kebenaran Allah. Karena kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Allah. Jangan pernah ragu. Dan ke sana kita bertanggung jawab. Itulah yang disebut accountability. Bertanggung jawab kepada Allah. Orang tidak bertanggung jawab kalau lainnya diperintahkan, itu dipegau. Saya pernah jadi dosen. Ya. Masih sekarang dosen, tapi saya dosen dulu di IPDN. Ada peraja, mahasiswa itu sebutannya peraja. Terlambat. Oh, di IPDN ini tidak bisa terlambat. Jadi terlambat. Ancamannya itu pusat lari supaya dia taubat. Karena kalau ada orang bersalah harus diberi hukuman, kalau tidak dianggap biasa. Ada temanku itu di Sopeng. Di rumahnya di Sopeng itu di Lego-Lego ada kamar. Ada kamar kecil. Anaknya kalau terlambat pulang, tidak usah ketuk pintu. Masuk saja di kamar kecil itu. Konormatindro. Itu langsung dihukum. Anak-anak itu tidak bisa ditanya. Jangan ditanya. Karena kalau dia tanya, dia akan berargumen. Dan kalau dia mau bikin kesalahan, dia susun dulu argumen. Jadi jangan pernah tanya, langsung eksekusi. Supaya dia seng melanggar, dia nak kena tindak perjolo lego-lego. Mau patah meganam, apa patah pelosona di dewa ada. Bayangkan kalau orang tua tidak omong kita, digadui, kelek sedih, langsung dieksekusi. Ada anak saya itu perempuan, sudah menikah, dokter. Kalau terlambat pulang, saya tidak pergi tidur. Apalagi kalau kedokteran. Dulu aku matindro. Uta aja nih. Sebab kalau saya pergi tidur, dia akan merasa diabaikan. Mau ditolong puji kak, dia tuh aja kak. Matindro, mau dekat gagah. Bayangkan. Eksperimen, aja. Dari mana kau nak? Ayo kita makan. Wih, apa dimakan ini Indomie? Lembek makanya lembek. Apa telur jadi digasuk? Tanpa gongkan. Baru selesai. Jadi selalu eksekusi. Tidak pernah menunggu pledoi. Ada pledoi, ada alasan-alasan, ada argumen. Oh tidak. Kalau kita selalu tanya, maka dia bikin dulu alasan, baru dia bikin kesalahan. Ayo kita ke rumahmu. Nanti kalau saya ditanya, saya akan bilang saya belajar. Jadi alasan lebih dulu daripada perbuatan. Jadi kebenaran itu dari Tuhan, tidak ada kebenaran yang lain. Nah. Kongko dilono yelotikako hanya karena kau mengikuti kebenaran ilahi, taruh nanatika. Dari masalah. Pak itu dikenal ya na belo-belo. Pledoi argumen saya. Kebenaran yang abstrak, gak jelas. Yang kedua, pertanggungjawaban itu nafsi-nafsi. Iya diulu kong kedek kita, sorry muda dega deke. Ada je Pak Darwis ada. Nafsi-nafsi. Wala taksibu kullu nafsin sa'ikan. Apa? Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tiap-tiap orang mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. Nafsi-nafsi. Tiga deke. Ikut pigawi, ikut malah tawam. Wala tasiru wasiratu wisra ukhra. Itu penjelasannya lagi. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Jadi nafsi-nafsi itu sifat pertanggungjawaban.
Kenapa dia begitu? Dijelaskan begitu supaya jamu kecil cuy. Jangan ikut-ikutan. Pikir apa yang mau dilakukan, jangan ikut-ikutan. Yang ketiga dari sifat pertanggungjawaban itu responsibility. Selalu respect. Andre guru taruh Sanusi Baco napak guruang. Desanya responsibility. Selalu respect. Respect kemana? Respect kepada syahidna. Apa waktu kita lo jadi sebelum kita keluar dari tulang sulbi orang tua kita, ibu kita, atau anak cucu Adam keluar dari situ, ditanya dia. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Dia jawab, ya, saya bersaksi. Jadi kita selalu respon kepada Allah, respon kepada agama, respect kepada urusan-urusan agama, responsibility. Nah, sebab mendekatkan diri kepada syahid. Tanda apa ya? Ada gurta almarhum Sanusi Baco. Bahkan ketika itu dia jelaskan ada 3 cara melihat sesuatu. Nadara, melihat dengan mata. Jadi tidak, ru'ah, melihat dengan mata. Nadarah, melihat dengan akal. Basarah, melihat dengan hati. Rodo melihat. Pertama melihat dengan mata, perspektif. Melihat dengan akal, paradigma. Melihat dengan hati, basarah, hati nurani. 3 tembus ini apa dipegau? Untuk mencapai syahidna. Supaya syahidna ditanyakan nanti di hari kemudian. Irupakutanana. Maka ditoriolo tak agi-agi mutiwi losan rijali. Itu bahasa Bugis. Apa yang kau bawa lahir. Losan rijali itu piri-piri ditapiri. Losan rijali. Aga mutiwi losan rijali. Iya to na to mutiwi lisu. Datare kakar dulu ya. Apa yang kita bawa lahir? Syahidna. Iya to naruh lisu. Nah, kalau kita mau bawa pulang itu berpikir, pergunakan 3 tadi yang dianugerahkan Allah. Dan kita senantiasa melakukan pendekatan kepada Allah hal-hal yang baik. Ini di Al-Maidah 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah. Wasilah itu jalan mendekatkan diri. Turis sapati lalu peku caranya macawik ke di penggalata lah. Sehingga kita semakin lincah membedakan yang hak dan batil. Kita semakin peka, kita semakin sensitif terhadap hal-hal baik, terhadap kebenaran. Sebab kalau tidak kita akan menderita delusi. Dasarnya delusi, penyakit jiwa, penyakit mental. Senang melihat orang susah. Ya kudia pengewangi ini nyaman sedih. Diributkan nyaman sedih. Sakau kalau orang istilah peminum obat. Konsisten, itu tadi yang saya katakan, konsisten. Yang konsisten yang mana itu? Syahidna. Apa yang kita janjikan kepada Allah ketika kita keluar dari perut ibu kita, yaroditul lisu, syahidna. Kalau kita mau baca ini di Al-A'raf 172 dan telusuri hadis-hadisnya, runtuk menerang. Sekira ini yang bisa saya sampaikan. Aku lukuli hasa wastaghfiru innahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.